Karena di dalam kehidupan kita itu ada air mata, iya kan? Ada canda, ada tawa, kemudian ada sukacita di dalam hidup ini. Ada damai sejahtera. Oleh sebab itu, ya kehidupan ini ya berjalan seperti sebuah seni. Di dalam bisnis, waduh 1 minggu ini lagi lesu. Tiba-tiba besoknya dalam 1 hari penjualan lesu yang 1 minggu dipenuhi dalam 1 hari. Bukankah itu suatu seni yang indah? Ya. Dan ada yang karirnya mandek gak bisa naik-naik, tapi ada juga yang karirnya naik terus. Jadi itulah seni di dalam kehidupan ini. Ada masalah selalu apa? Ada jalan keluar. Ada yang ujian pertama gagal, udah gelisah. Ujian selanjutnya berhasil. Nah, itulah seni kehidupan. Bahkan yang pelayanan juga menjalaninya. Udah melayani diomelin. Ada nggak yang di sini ya? Udah melayani diomelin. Terus nggak pelayanan juga diomelin. Nah, itulah seni dari kehidupan. Jadi kalau begitu Alkitab berkata apa ya mengenai seni daripada kehidupan ini? Mungkin saya buka Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22, satu ayat dulu. Ayat ini memang paling disenangi, ya, paling disenangi. Tapi saya ambil dari perspektif yang lain. Amsal 10 ayat 22 berkata begini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Nah, kalau begitu, kita tidak perlu kerja keras dong. Kalau begitu kita tidak perlu kerja cerdas. Dalam istilah bahasa di Tarutung, work hard dan work smart. Nggak perlu dong. Nah, ayat ini maksudnya bukan begitu. Kalau kita baca pelan-pelan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Artinya apa? Semua itu adalah milik Tuhan. Tuhan yang atur, bukan kita yang atur. Kalau kita baca pelan-pelan ya. Bukan berarti karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya kita bermalas-malasan. Karena ayat di Alkitab juga mengatakan kalau malas itu belajar daripada semut. Tuh. Oke, sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan ya. Kalau berbicara work hard dan work smart itu sebenarnya perlu. Itu perlu ya. Work hard itu fokus kepada tindakan. Kenapa pada tindakan? Karena ada motivasi di dalamnya. Motivasi apa? Supaya gigih dan kita bisa kerja tidak kenal waktu. Apakah itu baik untuk jangka panjang work hard ini? Kerja keras ini apakah baik untuk jangka panjang? Jangka pendek oke, tapi jangka panjang akan kita temukan apa? Kerja keras yang sekian lama yang kita kumpulkan nanti kita akan bayar apa? Biaya kesehatan yang mahal biasanya kalau work hard-nya terlalu lama. Kerja kerasnya terlalu lama. Makanya harus dibarengin apa? Work smart. Supaya apa? Supaya kita bisa mengumpulkan, kemudian kita mempunyai tabungan. Yusuf saja diberi visi oleh Tuhan, ada masa kering, ada masa panen. Jadi waktu masa panen itu jangan dihabiskan. Nah, work smart itu mendahulukan strategi. Ya, mendahulukan strategi. Artinya kalau orang yang suka bekerja dengan work smart itu kerja cerdas, dia selalu memikirkan strategi-strategi untuk mencapai satu tujuan. Ya, dia mengerti prioritas. Kadang-kadang orang tidak mengerti prioritas. Oleh sebab itu yang dikerjakannya salah, strateginya salah, work hard-nya salah. Akhirnya apa? Hasilnya tidak maksimal. Bahkan kadang-kadang hasilnya bisa 0. Orang yang mengerti prioritas, dia pasti memiliki time management yang baik. Artinya pengaturan waktu yang baik. Disiplin waktu yang baik, ya. Dia mengerti akan hal itu. Dan work smart ini bagus untuk suatu jangka panjang, ya. Pola dari kerja keras maupun dari kerja cerdas ini, work hard ataupun work smart ini juga berubah-ubah. Tergantung kepada keadaannya, tergantung kepada keadaan. Kalau kita berbicara mengenai work smart itu,
kita bukan berbicara cerdas itu melebihi batas sehingga menipu, ya. Kadang-kadang saking cerdasnya kita bisa salah, kepleset ke arah apa? Menipu. Alkitab tidak mengizinkan yang demikian, karena di Amsal 20 ayat 17 berkata begini, ya. Amsal 20 ayat 17. Roti hasil tipuan sedap rasanya. Coba renungkan. Alkitab mengatakan loh, roti hasil tipuan sedap rasanya. Tetapi kemudian apa? Mulutnya penuh kerikil. Yang dimakan itu bukan hal yang baik. Bayangin kalau kita makan kerikil, isi perutnya jadi apa? Lama-lama jadi apa? Sakit, penyakit. Jadi work smart itu bukan berbicara menipu, karena work smart itu berbicara mengenai kreativitas manusia. Jadi dia bisa menciptakan menghasilkan satu strategi yang baik untuk masa depannya, dia bisa jalan menuju kepada tujuan yang dia rencanakan. Orang yang malas itu sulit berkreativitas sebenarnya, terbatas kreativitas. Bahkan Amsal 18 ayat 9 berkata begini, orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara si perusak. Jadi Amsal 18 ayat 9 berkata, ya, orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara si perusak. Kehidupan yang berseni tadi itu tidak cukup perpaduan antara work hard dan work smart. Kerja keras dan kerja cerdas itu tidak cukup. Ya, dikatakan dia berseni karena perlu siapa? Campur tangan Tuhan. Ya, kita dalam fakta kehidupan mungkin jemaat LTVC, sahabat LTVC sering membaca berita orang yang dulunya kelihatan sukses, tapi masa kini dia tidak sukses. Ya kan? Orang yang dulunya tidak sukses, tapi masa kini dia bisa sukses. Nah itu, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jadi kalau kita sulit di masa lalu, belum tentu masa saat ini bisa sulit. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ya. Orang yang sudah berhasil di masa lalu, masa sekarang bisa nggak berhasil. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kenapa? Kerannya dipegang oleh Tuhan. Tuhan mau buka atau mau menguncinya. Nah, tergantung kita bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan. Bisa membuat Tuhan itu berkenan kepada kita. Artinya favor Tuhan itu selalu lihat kepada kita. Nah, waktu yang memberikan jawaban. Kalau kita bicara masa lalu, masa kini ya, masa akan datang itu berbicara mengenai waktu. Kadang-kadang waktu itu memberikan jawaban terhadap kehidupan seseorang. Salomo boleh dikatakan raja yang paling berhikmat itu menulis di Pengkhotbah 3 ayat 2, ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal. Ada waktu menanam, ada waktu mencabut yang ditanam. Ini luar biasa sekali. Nah, menjalani kehidupan ini adalah sangat penting buat kita semua. Ada tahapan-tahapan yang kita lalui di dalam kehidupan ini untuk masuk di dalam seni kehidupan. Tadi Salomo menulis ada waktu lahir, ada waktu mati. Di dalam perjalanannya berarti apa? Ada masa lalu, ada masa kini, ada masa depan, ada satu masa lagi yang paling jauh, masa kekekalan. Jadi ada 4 fase sebenarnya yang kita harus lewati. Nah, berbicara mengenai masa lalu, siapa kita hari ini itu apa? Adalah hasil dari pikiran, perkataan, perbuatan di masa lalu. Siapa kita hari ini? Hari ini kalau kita besok misalnya, pindah besok, hari ini udah jadi apa? Masa lalu loh. Jadi sangat dekat sebenarnya antara masa lalu dan masa kini. Coba masih ingat gak old and new misalnya, beda tahun, hitung mundur, countdown, iya kan? 59 terus turun sampai 1, 0, tek udah beda tahun. Jadi antara masa lalu dengan masa kini itu bedanya detik sebenarnya.
Jadi betapa pentingnya masa lalu dengan masa kini. Sangat penting buat kita orang-orang percaya. Dan kalau kita lihat tadi kita bagi menjadi 4 tahapan seni kehidupan itu ya. Kita bagi rata aja, berarti kan semua bagian itu kalau 100% kita bagi seperti matematika ya 25% lah setiap tahap itu. Dan kita harus lalui semuanya, kita harus lalui. Kadang ada yang berkata, jangan lihat masa lalu. Kadang masa lalu menyakitkan, ada benarnya. Ada yang melihat, ada yang mengatakan, oh boleh melihat masa lalu sebentar-sebentar boleh. Supaya apa? Supaya tahu di mana kita berada. Ada benarnya juga ya. Kemarin saya pas ketemu sahabat sepelayanan di satu pelayanan, dia bersaksi ya, berbicara mengenai masa lalu dan masa kininya. Itu luar biasa sekali. Dan pasangan suami istri ini berbicara di hadapan banyak pengusaha, dan saya mendengar kesaksiannya luar biasa. Istrinya berkata begini, sekarang kalian lihat suami saya ini baik-baik saja, dia bilang. Sekarang kalian lihat suami ini sayang saya. Dia bilang begitu. Benar memang, karena panggilnya Hani. Nah, makan dikasih. Tadi kan kalian lihat dia bilang. Tapi kalau bicara masa lalu di rumah, suami saya ini wow. Suaminya ada, dia bersaksi istrinya. Dia bilang kalau kami bertengkar, memang dia nggak pukul saya, dia bilang. Tapi itu pintu rumah jebol. Bayangin berapa kuat suaminya. Pintu rumah jebol katanya. Pintu kulkas peot, itu besi loh, itu aluminium besi peot katanya. Jadi kalau kami bertengkar kata istrinya itu bisa nggak berbicara mingguan, bisa bulanan. Tapi hari ini kamu bisa lihat suami saya berubah. Suami saya berubah. Dan perjalanannya panjang, dia bilang. Panjang sekali masa lalu itu. Dan mereka diubahkan oleh siapa? Tuhan Yesus. Tahun 2000 keluarga ini bertobat, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak itulah suaminya mulai berubah. Satu-satu. Istrinya juga berubah. Jadi mereka bercanda. Mereka dari keturunan Tionghoa yang percaya yang namanya itu apa namanya? Sio ya. Jadi bercanda sambil bercanda. Istri saya sio kuda, saya sio kuda kata suaminya. Jadi kami saling menendang katanya. Ketawa kita semua. Jadi aduh itu ada aja joke begitu. Tapi ya itu di dalam Tuhan tidak adalah yang begituan ya. Nah mereka bersaksi itu luar biasa. Dan suaminya berkata, apakah hari ini saya masih bisa emosi? Masa kini loh sekarang. Kan istri saya udah bilang saya berubah. Apakah hari ini masih bisa? Masih dia bilang. Tapi saya jaga. Nah ingat kata-kata itu. Saya jaga. Saya masih bisa emosi, tapi saya jaga. Begitu saya mau emosi, saya ingat Tuhan. Saya berdoa. Jadi reda. Saya ingat Tuhan, saya berdoa, reda. Itu masih bergumul. Karena kenapa? Itu dari puluhan tahun ceritanya. Jadi dia bertobat tahun 2000, sekarang 2022 udah berjalan 22 tahun, itu pun masih ada sisa-sisa masa lalu. Jadi betapa pentingnya kita mempergunakan hari demi hari kita. Karena Alkitab berkata di Efesus 5 dikatakan hari-hari ini adalah hari-hari yang apa? Jahat. Ya, di Efesus 5 itu dikatakan. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan. Bukan hanya mengingat masa lalu sebenarnya, tapi masa kini. Karena masa kini ini menentukan masa depan. Masa kini tidak bisa mengubah masa lalu. Ini penting buat kita. Nah, orang yang suka melihat masa lalu itu ada 3 ciri-cirinya. Ya. Pertama itu orang yang suka lihat masa lalu, apalagi kalau dia masa lalunya sukses. Sekarang kurang sukses. Dia akan selalu bercerita masa dia sukses dulu. Dan dia tidak akan beranjak dari masa kini karena dia ingat masa lalu. Padahal hari ini dia tidak sukses. Nah, kalau orang itu tidak sukses di masa lalu, hari ini dia bercerita dia sukses, dia juga harus prepare untuk masa depannya. Apakah dia bisa menjaga kesuksesannya ini untuk mencapai masa depan yang
baik. Itu yang pertama. Orang yang suka bicara masa lalu umumnya dia sulit keluar dari rasa kesombongan. Alkitab mencatat siapa itu? Lucifer. Dia lihat masa lalu, dia seorang pemuji yang luar biasa di surga, sehingga dia mau melawan Tuhan. Nah, sombong melawan Tuhan. Jadi melihat masa lalu selalu dapat menimbulkan apa? Kesombongan yang pertama. Kedua, tidak percaya. Alkitab mencatat keluarga Lot itu tinggal di Sodom dan Gomora. Tinggal di Sodom dan Gomora. Nah, waktu malaikat mau menjemput mereka, tarik mereka keluar, apa yang terjadi? Mereka berlambat-lambat. Kenapa berlambat-lambat? Tidak percaya karena melihat masa lalu yang enak. Gak mungkin Sodom Gomora ini dihancurkan Tuhan. Semuanya ada, masyarakatnya kaya, semua subur, apapun enak ada. Gak mungkin Tuhan hancurkan. Padahal malaikat udah minta keluar. Tidak mau berlambat-lambat. Akhirnya apa? Karena waktunya sudah habis, malaikat bilang jangan lihat ke belakang. Tapi apa yang terjadi? Istri siapa? Istri Lot melihat ke belakang. Padahal mereka ini adalah orang yang berguna. Orang yang berguna di mata Tuhan, orang yang berharga di mata Tuhan. Kenapa itu ditarik keluar? Tetapi karena dia terikat sama masa lalu, nggak bisa ditarik keluar. Ingat, baca Alkitab. Istri Lot yang keluarga ini yang tadi berguna, istrinya mulai tidak berguna. Jadi tiang garam, tidak berguna lagi. Dan cerita selanjutnya lebih lagi ini lagi. Sehingga kacau balau jadinya semua. Sehingga orang yang selalu melihat masa lalu itu menimbulkan kesombongan, menimbulkan rasa tidak percaya. Kemudian rasa takut. Nah, rasa takut ini sangat berbahaya, itu bisa melumpuhkan jiwa kita. Membuat kita menjadi tidak bijak dan kita lambat. Orang yang suka melihat masa lalu itu membuat kita lambat loh, hati-hati. Tadi saya sudah sampaikan beberapa ayat, lambat itu kan sudah bagian dari apa? Tadi dikatakan apa? Yang lambat itu bermalas-malasan itu sama dengan lambat kan? Itu menjadi saudara si perusak loh. Jadi kita kalau suka lihat masa lalu, kita menjadi orang yang suka merusak. Itu ada di karakter. Nah, bagaimana dengan masa kini? Masa kini itu adalah kumpulan masa lalu sebenarnya. Jika dengan benar mengelola masa lalu, ya, dengan benar mengelola, maka membawa kepada masa kini yang layak, yang baik, ya, dan merupakan apa? Stepping stone, pijakan kita apa? Ke masa depan. Jadi kumpulan masa lalu menjadi masa kini, menjadi pijakan kita ke masa depan. Masa kini adalah keadaan yang apa? Yang dinamis, sahabat LTVC. Dinamis itu artinya dia bergerak terus. Dan kita harus bisa melihat momentum yang Tuhan berikan. Ya, momentum yang Tuhan berikan kepada kita. Seorang hamba Tuhan bernama Tony Tan, dia berkata begini. Masa lalu itu seperti cek yang batal. Paham nggak cek yang batal? Contohnya gini deh, saya menulis cek 1 miliar, saya berikan kepada Pak Samuel misalnya. Tapi itu masa lalu, jadi ceknya itu, biasa cek kan ada kadaluarsa. Nah, 1 miliar, tapi ceknya kadaluarsa, Bapak tidak bisa menguangkannya di bank, nggak bisa. Jadi masa lalu itu seperti apa? Cek yang sudah batal. Bagi pengusaha tahulah yang pernah tanda tangan cek ya, itu cek yang sudah batal. Nah, masa depan itu adalah cek yang belum jatuh tempo. Ditulis 1 miliar kasih Pak Samuel, jatuh temponya tahun berapa? 2100. Nah, itu artinya gitu kira-kira. Ceknya itu belum jatuh tempo. Jadi antara masa lalu dan masa depan itu, masa lalu itu udah batal dan masa depan itu belum dapat. Yang benar itu masa kini. Seorang hamba Tuhan berkata, yang benar itu masa kini. Masa kini itu apa? Masa kini itu adalah uang tunai. Cash. Istilah bahasa Inggrisnya hot cash katanya. Adalah uang cash yang nyata, yang banyak gitu loh. Dan kita harus ingat ya bahwa masa kini kita bisa jadi masa lalu. Tadi saya sudah sampaikan, apabila apa?
kita tidak menggunakan momentum yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak menggunakan momentum yang Tuhan berikan kepada kita. Dan apa itu momentum? Ini yang paling penting, apa itu momentum? Momentum itu seperti bayangan namun nyata dan berharga. Dia bayangan tapi nyata dan berharga. Berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Coba renungkan sahabat LTVC, pernah nggak Tuhan memberikan peluang-peluang untuk mendapatkan berkat yang disia-siakan? Coba renungkan. Jadi momentum itu seperti bayangan namun nyata dan berharga. Pada saat kita melewatkan momentum yang Tuhan berikan, udah habis, lepas, diambil orang lain. Jadi maka berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Pada saat momentum itu lewat, kita mau kerja sekeras apapun, kerja cerdas apapun, susah. Momentumnya udah lewat, udah nggak bisa dapat. Jadi ada momentum-momentum di dalam hidup ini yang kita harus raih. Dan momentum ini adalah sangat menentukan masa depan kita. Masa depan dan kekekalan kita. Sahabat LTVC pasti pernah dengar nama Whitney Houston. Siapa dia? Penyanyi yang cukup terkenal. Whitney Houston masa lalunya adalah penyanyi di gereja. Seorang penyanyi di gereja. Kemudian pada usia 17 tahun dia masuk dunia nyata sebagai penyanyi pop waktu itu. Kalau tidak salah ya, penyanyi pop ya. Nah, Whitney Houston itu memiliki suara 5 oktav yang tidak dimiliki banyak penyanyi sebenarnya. Hanya beberapa yang bisa memiliki suara seperti itu. 5 oktav, cukup tinggi. Dan singkat cerita, banyak lagu yang dinyanyikan menjadi soundtrack, kemudian mendapat Grammy Award maupun Emmy Award. Ada 2 kalau tidak salah Emmy Award yang dia dapat. Kemudian ada 5 atau 6 ya kalau tidak salah Grammy. Belum lagi yang lain. Cukup terkenal. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi dengan Whitney Houston? Sebelum sampai di sana, masih ingat gak? Dia pernah menyanyikan sebuah lagu yang namanya, yang judul lagunya One Moment in Time. Lagu ini dinyanyikan di mana? Di Olimpiade musim panas di Seoul tahun 1988. One Moment in Time. Jadi kira-kira liriknya saya cuplik sedikit ya. Give me one moment in time. Jadi betapa pentingnya di dalam waktu yang kita jalanin itu ada momen. Jadi dalam lagu ini berkata, berikan aku satu momen di dalam waktu itu. Itu lirik lagunya. Bagus sekali sebenarnya lirik lagunya. When I'm racing with destiny. Pada saat apa? Bagi yang pernah belajar bahasa Inggris pasti ngerti lah. When I'm racing with destiny. Destiny yang sudah Tuhan berikan. Waktu saya berpacu mau meraih kesuksesan, ya, meraih satu kesuksesan yang Tuhan berikan, itu dia harus minta dari Tuhan one moment in time. Jadi ada satu momen yang Tuhan berikan supaya dia apa? Menang. Karena itu Olimpiade. Then in that one moment of time, artinya pada saat dia masuk di momen itu dan dia menang, I will free. Dan yang satu lagi apa? I will feel. Aku bisa merasakan, dia bilang waktu dia menang itu. I will feel eternity. Ngerti kan eternity apa? Sahabat LTVC? Eternity apa? Kekekalan itu. Artinya dia sudah mencapai finish, selesai.
Dan Whitney Houston kita tahu meninggalnya di mana? Di salah satu hotel di Beverly Hills, di Amerika. Di hotel yang terkenal. Di mana? Di bathtub. Pada saat dia mau menghadiri Grammy Award itu atau apa ya. Bayangkan, dia sukses ya di masa kini, tapi dia tidak prepare masa depannya. Salah satu media terbesar di Indonesia menulis begini, saya cuplik aja. Hidup dramatik Whitney Houston. Sangat dramatik. Kenapa? Ditulis di situ. Tenar pertama, tenar. Kedua, narkoba. Ketiga, bangkrut. Waktu Whitney mati, meninggalkan utang. Meninggalkan utang. Jadi hidup dramatik, tenar, narkoba, dan bangkrut. Oleh sebab itu kita harus sangat berhati-hati di 50% pertama itu. Masa lalu dan masa kini. Ini adalah modal paling besar menuju masa depan. Dan masa depan itu adalah pintu untuk menuju masa kekekalan. Nah, jika kebiasaan buruk masa lalu menyertai kita semua hingga saat ini ya, dengan melakukan hal yang sama, ingat, dengan melakukan hal yang sama sampai masa kini ya, maka kehidupan kita akan kurang lebih sama. No change, tidak ada perubahan, hati-hati. Jadi kita nggak bisa menggapai masa depan. Kita akan apa? Berputar, berputar dan berputar di situ saja. Kita nggak bisa menuju masa depan. Jadi perlu hati-hati. Oleh sebab itu kita butuh Tuhan. Pada saat kita berputar-putar, kita nggak bisa lagi melihat momentum yang Tuhan berikan. Ingat, pada saat kita berputar-putar-putar, kita nggak bisa melihat momentum yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu kita perlu Tuhan, minta kepada Tuhan. Minta apa? Kadang-kadang kita minta berkat, enggak. Dalam hal ini pada saat kita berputar-putar, kita tidak bisa mendapatkan berkat yang Tuhan sediakan. Kita harus minta visi dari Tuhan. Kita harus meminta visi dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mulai melangkah untuk mencapai visi yang Tuhan berikan. Sehingga masa depan ini adalah kumpulan momentum yang dikerjakan untuk mencapai hidup kekal. Minta visi dari Tuhan apabila kita sudah berputar-putar di masa kini. Ya, berputar-putar, minta visi. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu posisi kita saat ini, kemudian kita bisa ambil keputusan, itu paling penting. Ambil keputusan, untuk apa? Untuk membuat komitmen. Satu, komitmen apa? Merubah kebiasaan buruk. Kedua, berusaha bekerja melebihi kemampuan yang normal. Orang kadang-kadang nggak mau. Sudah biasa-biasa aja diminta kerja lebih nggak mau ada additional work gitu. Nah itu yang membuat orang gagal mendapatkan breakthrough dalam hidupnya. Jadi Tuhan mau kasih berkat pun pikir, ini orang kok nggak bisa ya, dia tahan berkatnya, iya kan? Nah itu yang penting buat kita dan buang semua hal negatif. Nah masa lalu, masa kini, masa depan itu dikumpulkan, kita sudah berdiri di depan pintu masa kekekalan. Tadi Salomo katakan ada waktu lahir dan waktu mati. Nah untuk menuju masa kekekalan itu kita harus apa? Mati, nggak bisa hidup masuk ke kekekalan, iya kan? Nah ini adalah kumpulan, artinya apa? Betapa pentingnya hidup di dunia ini. Tuhan memberikan waktu kita di dunia ini, ya, begitu banyak. Apakah kita pergunakan dengan baik? Atau kita biarkan aja waktunya? Karena pada waktu kita masuk ke masa kekekalan itu tanpa waktu, itu timeless loh. Masuk ke dalam kekekalan itu timeless. Bagaimana kita bisa masuk ke satu tempat yang timeless itu, sedangkan pada saat kita diberikan
kesempatan untuk mengelola waktu, kita nggak bisa. Coba renungkan ya. Nah, oleh sebab itu pergunakan dengan baik ya. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pakai dengan baik. Maksud pergunakan waktu dengan baik itu apa? Itu pasti pertanyaan, jemaat kan pinter. Maksudnya apa sih Pak mempergunakan waktu dengan baik? Meraih sebanyak mungkin momentum yang Tuhan berikan. Contoh gini, tadi saya bilang perpindahan itu antara masa lalu ke masa kini terus sebentar lagi dia bisa menjadi masa lalu, dia masa kini lagi. Itu jaraknya sangat pendek sekali. Nah, pada saat peralihan itu Tuhan memberikan momentum untuk berkat yang kita ambil. Pada saat kita lewatkan, hilang. Masa lalu kita ya seperti itu lagi. Oleh sebab itu maksud pergunakan waktu yang baik adalah meraih, kita harus meraih. Di dalam waktu itu kita harus meraih sebanyak mungkin momentum yang Tuhan siapkan untuk kita. Tuhan pasti kasih kita momentum, Tuhan pasti kasih kita berkat. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Sehingga kumpulan dari semua momentum masa lalu, masa kini, dan masa akan datang mengantar kita kepada masa kekekalan. Nah, coba renungkan sahabat LTVC, saya akan akhiri. Coba renungkan. Saya senang kalau bagi orang yang belum punya rumah, dia melewati kompleks perumahan yang indah ya, dia lihat rumah besar, ya kan? Dia lihat rumah besar, ya. Tadi kan dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Terus kalau melihat rumah besar yang indah itu, kita mau apa sih? Atau kita memikirkan gimana orang itu kaya bisa mendapatkan rumah yang besar itu? Pola pikir itu jangan dipakai. Jangan dipakai. Kenapa dia bisa dapat rumah besar ini? Enggak perlu. Karena kenapa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jawabannya sederhana. Raih momentum yang Tuhan berikan sebanyak mungkin. Ya, maka rumah itu yang besar itu bisa dibeli. Bisa diambil. Saya tidak bicara kemakmuran ya, tapi saya bicara bagaimana kita mendapatkan favor dari Tuhan sebenarnya. Kita mempergunakan waktu yang sebaik-baiknya, kita melihat momentum ya yang diberikan oleh Tuhan sehingga kita bisa ambil. Karena kalau bicara rumah besar, ada orang yang punya rumah besar juga tidak bahagia. Iya kan? Itu relatif lagi. Ya. Banyak orang yang punya rumah besar tidak bahagia. Banyak orang yang punya kamar besar tidur aja nggak bisa. Kalau istri saya masuk kamar kalau udah ngantuk tidur ngorok langsung tidur. Jadi nggak pusing. Ya orang itu yang kayak begitu yang bahagia. Karena kenapa dia nggak mikir? Iya kan? Nggak mikir. Nah itulah di dalam kehidupan ini. Jadi sebagai kesimpulan, mengapa dikatakan seni kehidupan? Tadi kan temanya seni kehidupan. Karena setiap momen yang diberikan oleh Tuhan selalu memakai cara, pola, teknik, rumus dan aplikasi yang berbeda. Jadi waktu kita meraih momentum yang pertama kita berhasil, begitu momentum selanjutnya enggak ada lagi pola yang sama dari Tuhan. Oleh sebab itu kita sendiri apa? Harus punya koneksi sebenarnya sama Tuhan. Seperti pujian masuk firman tadi. Kita butuh di hadirat Tuhan sebanyak mungkin. Supaya momentum itu kita peka, tahu ini dari Tuhan, ini dari Tuhan. Sehingga kita bisa ambil. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Kita nggak ada janjian mengenai lagu ini loh dengan khotbah saya. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ingat, di dalam hidup ini yang saya sampaikan bukan berarti nggak ada masalah sebagai penutup. Ya, jadi tadi Bapak ngomong enak ya hidup ambil momentum, masalah tetap ada. Ya,
Jadi kita harus menjalaninya dengan apa? Dengan dewasa rohani, ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang agung. Dia pencipta. Kalau dia pencipta, dia itu seniman. Tuhan itu pencipta, gimana dia bikin kita manusia, gimana dia bikin dunia ini. Dia seniman yang agung. Dia dokter yang agung, dia seniman agung, dia pencipta yang agung. Tuhan kita itu, makanya saya katakan tadi, seni kehidupan. Tuhan itu buat kehidupan kita itu penuh dengan seni. Sehingga kita harus menjalaninya, bisa memahami. Dan kita bisa meraih berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu, biarlah Roh Kudus yang memberikan penjelasan, memberikan pencerahan kepada semua sahabat LTVC dimanapun berada. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Oleh sebab itu, dekatlah dengan Tuhan. Ada masa lalu, masa kini, masa depan, dan masa kekekalan. Ada masa-masa yang harus dilewatin. Pergunakan itu semua dengan baik. Tuhan, terima kasih, biarlah sahabat LTVC bisa mempergunakan semua masa-masa ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur akan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya.